Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Asy-Syu'ara bagian akhir ayat 221. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa dzakarullaha katsira. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa dzakarullaha katsira. Wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma zulimu. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamu qalbi yanqalibun. Wa
Mangawihan itu ayat 22 hiji 2 3. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna sam'a wa aktharuhum kadhibun wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa dzakarullaha katsiran wa tasaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamu qalbi yanqalibun. Surat Asy-Syu'ara yang dijadikan nama surat ke-26 ini diambil dari salah satu ayat yang tadi kita baca, ayat 224. Ini melanjutkan ayat-ayat kemarin yang menjelaskan bahwa Quran itu bukan turun dari setan. Jadi orang Arab itu sudah kadung punya asumsi, punya ilmu pengetahuan bahwa segala sesuatu yang turun dari langit itu pasti dari setan. Jadi konsep setan di mereka sudah dipahami, ya. Konsep malaikat, konsep setan, orang-orang Arab jahiliyah sudah tahu, ya. Orang Kristen, orang Yahudi kan berinteraksi dengan mereka. Di Yaman kan banyak Kristen, Abraha teh kan daerah Yaman, Kristen. Di Syam itu kan dulunya ngageblek Kristen, ya. Di Kristen kan sudah diajarkan apa malaikat, apa setan, ya, bahwa ada dua makhluk gaib, satu yang positif, satu yang negatif. Terlebih juga bangsa Arab sendiri kan sisa-sisa dari ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail masih ada di mereka. Buktinya haji mereka amalkan meski dengan ritual yang sangat jahiliyah, ya. Jadi ditaranjang we haji teh karena mereka berkeyakinan pakaian itu sudah terlalu banyak dosa. Haji itu harus suci, biar suci ya teu make baju sakalian gitu. Itu haji jahiliyah. Nah, di antara asumsi yang berkembang di masyarakat Arab yang datang dari langit itu setan, ya. Malaikat itu dipahaminya hanya sebagai anak Tuhan saja. Anak Tuhan dan perempuan lagi. Termasuk ini kan bukan hanya di Arab, di India, di Eropa, sok we tingali malaikat, angel pasti awewe, ya, peri, tara lalaki, ya. Balpir
dina film Indianya sama perempuan gitu. Jadi asumsinya itu anak-anak perempuan Allah saja, tidak ada interaksi dengan manusia di dunia. Yang ada interaksi manusia di dunia dari langit itu setan, dan itu butuh ilmu khusus ya. Maka ketika Nabi SAW menyatakan bahwa ini adalah wahyu dari Allah turun dari langit, udah wah berarti ti setan gitu. Maka Al-Quran kemarin membantah piraku ti setan wujudnya sangat indah, suci ya, mengajarkan kebaikan, jauh melamelu. Maka di sini kemudian Allah melanjutkan hal apakah unabbiukum, mau aku beritahukan kalian, ala man, kepada siapa, tanazzalu turunnya asyayatin, setan-setan ya. Jadi satu sisi Allah tidak membantah bahwa setan itu aktivitasnya di langit ya. Tapi turunnya bukan ke Nabi Muhammad SAW. Kepada siapa setan-setan itu turun? Di sini disebutkan kepada dua golongan. Yang pertama, tanazzalu, setan-setan turun ala kulli, kepada setiap affakin, tukang-tukang dusta, afim, tukang-tukang dosa ya. Jadi ini sudah sigo mubalago. Afik itu pendusta, afak wah teman udah mendarah daging. Asim ya, fa innahu asimun qalbuh, surat Al-Baqarah halaman terakhir. Itu berdosanya sekali. Kalau asim wah teman unggal poe megawe dosana ya, sudah mendarah daging pembuat dosa. Siapa yang dimaksud afakin athim? Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW menjelaskan kalau Allah menetapkan satu takdir, ini bukan hanya wahyu, semua yang Allah tetapkan, maka malaikat semua pingsan ya, atau tertunduk dan rata gitu ya, kayak rantai ya. Faidha fuz'an qulubihim, kalau mereka sudah bangkit lagi, sudah hilang rasa terkejutnya, hilang rasa takutnya, qalu madza qala rabbukum, apa yang Allah firmankan tadi, apa yang Allah takdirkan tadi. Malaikat yang lainnya menjawab al-haqq wa huwal aliyyul kabir. Ini kutipan dari surat Saba ya, halaman 4 sebelah kanan. Jadi di sana Allah menjelaskan, kalau dalam riwayat lain disebutkan yang pertama kali bangkit itu Jibril. Makanya kemarin sudah kita bahas, Allah menyebut kenapa Jibril yang menerima wahyu dan menyampaikan wahyu, dzi quwwatin inda dzil arsy makin, muta'. Muta' itu pemimpin yang ditaati, pemimpin malaikat. Dia yang satu-satunya yang kuat ya, menerima wahyu, menyampaikan firman Allah kepada Nabi. Ya terbukti kan Nabi sendiri tiba-tiba sedang dingin, musim dingin yang puncak pun ngesang badan, ngesang lembut ya, berat menerima wahyu. Aisyah pernah ketika Nabi dalam lahunannya tidur, wah sakit ya, berat. Nabi sedang menerima wahyu, tiba-tiba jol ngemplong, itu berat ya wahyu itu. Nah, setelah bangkit semua, maka kemudian malaikat pun menerima firman Allah wujud takdir itu yang nanti dieksekusikan oleh malaikat, sebagaimana di surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Kalau di surat Ad-Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim
ya. Jadi amrin hakim itu qadar itu salah satu maknanya takdir, ya. Dieksekusi nama ku malaikat, ya beunghar, ya sangsara, ya. Allah yang berfirmannya, ini rugi, ini untung, selamat, celaka, itu malaikat turun. Nah, di langit itu fayasmauha mustarikus sam, jin-jin, setan-setan yang mencuri-curi dengar, fayasmauha, mereka berusaha untuk mendengarnya. Wa mustarikus sam'iha kadza ba'duhum fawqa ba'din. Nah, para pencuri dengar berita langit itu begini, ya, Nabi sampai menggambarkan begini, ya. Masing-masingnya saling menguatkan, ya. Dan Nabi faharrafaha wa baddada baina begini, ya. Dan bertingkat-tingkat, ya. Maka fayasma'ul kalimah fayulqiha ila man tahta thumma yulqiha al-akhar ila man tahta hatta yulqiha ala lisanis sahir awil kahin farubbama adrakahu syihab qabla an yulqiyaha wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu, ya. Jadi si jin-jin yang ada di langit itu bertingkat-tingkat, pas sedak-sedak gitu. Yang curi dengar di atas langsung dikebawahkan, terus sampai yang paling bawah itu as-sahir awil kahin, tukang tenung, tukang sihir, tukang santet, atau dukun, paranormal atau para tidak normal, ya. Nah, si jin-jin yang mencuri-curi dengar itu ada kalanya sebelum dia memberitahukan berita ke bawahnya sudah disambar oleh syihab. Syihab itu panah api menurun meteor, ya. Ada juga dia sudah menyampaikan baru tersambar oleh panah api. Ini yang disebutkan di surat Al-Jin. Wa anna lamasna samaa fawajadna muliat harasan syadidau wa syuhba. Kami itu cenah suka mendekati langit, hayang nyaho bejati langit, tapi sebetulnya langit itu dijaga oleh harasan. Harasan teh jamatinu haris, nya tukang ngajaga mengharis teh. Wa syuhba, dan malaikat siap menembakkan panah apinya. Wa anna kunna naqudu minha maq'idal lisam. Dari dulu kami sering duduk-duduk di langit curi-curi dengar. Fa may yastami'al ana yajid lahu shihabar rasada. Tapi yang berhasil mendengar itu langsung dikejar oleh panah api yang menguntit rasada itu, nya peluru kendali dia. Wah, kamana ge beunang. Jadi mungkin dia memberitahukan ke bawahnya sebelum disambar, mungkin juga belum memberitahu ke bawah ke kabur disambar ku panah api. Makanya kata jin sendiri, wa anna la nadri, kami tidak tahu asyarrun urida bimang fil ard, apakah kejelekan yang dikehendaki buat penduduk bumi, am arada bihim rabbuhum rasyada, ataukah Allah menghendaki kebaikan. Teu nyaho asli, sumpah. Itulah maka disebut oleh ayat ini afak gede wadul, ya, tukang dusta. Nabi sendiri mengatakan fayukadzaba ma'a mi'atu kidzbah. Nah, dari proses itu ditambahlah 100 dusta. Atuh kabayangnya anu bener wae lamun geus kaloba ceuli mah da sok beda ti dieu kieu ka dituna beda. Apalagi ini yang mentransferkan beritanya bari di udag-udag. Ieu wae make WhatsApp nu teruskan. Anger we. Sok aya bedana kalau tidak langsung, ya. Kadang-kadang ditambahan teh naon teh gitu. Maka kemudian si tukang sihir jeung tukang dukun itu mengatakan alaisa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza, seakan-akan yakinkan
kami sudah beritahu ini akan begini, akan begini kan begini. Maka orang yang mengikutinya itu berarti nukatipu. Ya. Kan saya sederhana ya, sering kasih contoh dulu, namanya ada Eyang Subur, banyak artis kadinya hayang beunghar. Ya. Kan bodohnya artis teh lamunnya Eyang Subur teh bisa ngabeungharkeun, harusnya Eyang Subur itu orang yang paling kaya, ya kan? Si Jack mah teh kuduna ku Eyang Subur teh. Buktina sakitu Ki Joko Bodo cenah, wah segala tahu apa yang akan terjadi tahun 2022. Wah Mama Lauren munnya bener kitu jadi kena ketua KPK ngaratiriweuh ya. Kabareskrim nya ngaratiriweuh neangan maling teh neangan penjahat teh, wah datana detail kan gak bisa ya. Menunjukkan bahwa memang mereka oge tebak-tebakannya nya nu ngaranna babaledogan bisa beunang, lolobana mah henteu. Itulah kenapa Allah menyebut afakin athim. Makanya di sini disebutkan yulquna sam'a, mereka memasang pendengaran, wa aktsaruhum kadzibun, padahal kepada kebanyakan mereka tukang-tukang dusta. Nah, ini golongan pertama, setan turun ke mereka. Golongan kedua yang setan turun ke mereka, wasyu'ara, tukang-tukang syair, tukang buat-buat lagu, mun ayeuna mah seniman-seniman musik. Yattabi'umul ghawun, mereka diikuti oleh orang-orang sesat ya. Jadi kalau kita jadi fans artis-artis, selebritis, seniman-seniman, itu kita orang-orang sesat. Kenapa? Alam taro, tidakkah kamu perhatikan, annahum, sesungguhnya mereka, fi kulli wadin, di setiap lembah, yahimun, kebingungan. Tinggali artis bisa menggubah lagu merekanya sendiri, jelma-jelma stres ya. Bingung, orang-orang bingung mereka juga ya. Bisa nyen lagu mematahan batur manehna ge lalinglung ya. Ada yang bisa dijadikan teladan artis hese tina 1000 hiji, lolobana mah yahimun, mereka kebingungan ya, linglung ya. Komo artis-artis baratnya si Whitney Houston ya, wah teteh Gremina loba paeh, Michael Jackson paeh paehna tidak wajar unggul ya. Artis-artis nukari itu garling salah letres. Nah itu bukti bahwa mereka kebingungan di setiap lembah. Ini maksudnya kiasan. Ibaratnya kita datang ke satu daerah lembah yang tidak dikenal, bingung kudu ka mana ya, apalagi lembah padang pasir, kudu ka mana, kaditu salah, kadis salah, artis begitu kan. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, dan sesungguhnya mereka mengatakan apa yang mereka tidak kerjakan. Sok bandungannya lagu artis anu religi bener tadi geus soleh nyanyi nama beri caruri gitu geus ceurik kitu dewe ya. Saya sering cerita ya lagu Meggy Jet naon siksa kubur, adab kubur nya aya keur zaman nyetel elep nyetel elep, numpak elep geus lagu siksa kubur langsung anggur merah ngajak mabok, jadi jelema lieur unggul ya. Jadi ini mereka mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Si Ahmad Dhani misalnya, wah lagu cinta sejati, benar cinta sejati? Si Ariel Peter Pan, wah lagu-laguna cinta, seakan-akan berkorban demi cinta, ruksak cinta nage. Nu baralik, kecuali hiji dua. Maka dari itu di sini Nabi SAW banyak ya hadisnya, beliau sangat marah. Contoh kata Abu Sa'id Al-Khudri, bainama nahnu nasir ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil araj, keur nyaba
ya berjalan bersama rombongan Rasulullah lalu naik menaena memberi naik ke puncak gunungnya nanya id arada syairun yansud tiba-tiba ada rombongan lain yang lewat bernasid nasid teh nyanyi mun ayeuna merenyetel musik nya moal beja-beja dek dangdut dek pop dek naon we. Bagaimana kata Nabi? Khudzus syaiton, tangkap tuh cenah setan teh. Au amsikus syaiton la an yamtali'a jawfu ahadikum qaihan. Mulut kamu penuh dengan nanah khairun lau min an yamtali'a syi'ran, lebih baik daripada penuh dengan lagu cenah gitu. Daripada ngagandengan nyanyi lagu gitu geus wewelan kunanah nya. Naon nanah teh bahasa Sunda teh? Nya nanah we. Ku nanah ya. Kemudian dalam riwayat lain ya Nabi SAW ditanya istrinya ya Aisyah, apakah Rasulullah SAW suka didendangkan di rumahnya atau di dekatnya lagu-lagu? Ya, maka Aisyah menjawab, tidak pernah, beliau sangat membenci itu. Ya. Tadi maka pangi liar kudu dicirian ya. Nantilah ya. Jadi Nabi SAW tidak pernah sengaja nyetel dan sebagainya, enggak mau ya. Dan Nabi SAW membacakan surat Yasin. Tadi orang teh surat Yasin asok dibararaca diamalkeun tara. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Dan kami tidak pernah mengajarkan kepada beliau, kepada Nabi SAW asy-syi'ra, syair, lagu, musik munainam. Wa ma yanbaghi la teu pantes masa Nabi cerita mana Nabi orang malih Nabi pan orang teh pewaris para Nabi ya. Kalau kita pewaris para Nabi teu pantes nanaonan ya. Cenah Ustad berat menyembah abdi mah tugasna nepikeun nama Bapak berat mah mangga kumaha Bapak. Abdi mah tugasna nepikeun teh nepikeun abdi nyebutkeun ilmu doraka ya. Masalah pengamalan mah mangga sok masing-masing lah nya sekemampuan. In huwa illa dzikru wa qur'anum mubin. Tiada lain yang datang dari Nabi, yang ada di sekitar Nabi, yang turun ke Nabi itu peringatan, zikir dan Quran yang nyata ya. Ini yang pernah saya tulis ya di At-Taubah. Kalau kita buka Al-Quran, ada 3 ayat yang mempertentangkan Quran dengan musik jeung lagu. Ayat ini Asy-Syu'ara kan ini dipertentangkan antara Asy-Syu'ara dengan Quran. Quran mah wahyu Allah, Asy-Syu'ara mah ti setan gitu kan. Ya. Matak tingali artis-artis lolobana jiga setan. Ya. Yang kedua surat Yasin dipertentangkan antara Quran dengan syair. Yang ketiga surat Luqman. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adzabun muhin wa idza tutla alai ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha. Lahwun itu hiburan ya, lahwun kan hiburan. Hadis itu perkataan yang menghibur. Memang luas maknanya, bukan hanya lagu, mungkin humornya, mungkin film. Tapi sababun nuzulnya itu aya orang kafir Yahudi termasuk orang Quraisy
Kalau waktu-waktu sholat itu ngahajakeun manehna ngayakeun panggung ngondang artis, kemudian didendangkan lagu-lagu, turunlah ayat itu. Nah ini diantara manusia yastari, apa yastari teh? Ngamodal, meuli, nyewa, ngondang lahwal hadis liyudillang sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ngajak acara-acara nu kitu teh dibentrokeun jeung ngaji. Nah, tujuannya apa? Liyudillang sabilillah, orang-orang yang sudah dekat dengan lahul hadis, wa idza tutla alai ayatuna walla mustakbiran. Mun dibacakeun ayat-ayat kami, kan harusnya wajilat qulubuhumnya, bergetar hati, wazadatum imanan, tambah iman. Ieu mande walla mustakbiran, hare we cenah keur kieu nyetel Quran cenah gitu. Dan jadi SOP kan dina Grab-nya, dina angkot, mau nyetel ngaji, nyetel lagu. Ya. Urang mun rihlah tanya isuk rihlah Ustaz Roman tah kade tegur. Teh kayak karaoke ane mah. Mun rihlah kan bus naon pasti we nyetel teh nyetel lagu, dan itu tradisi jahiliyah, ya, tradisi budak-budak setan. Ya. Jadi ayat-ayat Quran jelas. Mendak saya pribadi sering menghimbau ya ke santri, terutama kurangan cetek kurangan dai nyarek mah mungkin santri mah komo ayeuna resep ke Korea. Jadi Subman Surway kan kerame yang jadi artis Korea. Jadi Subman Surway heureuy mah sudah banyak. Ya. Jadi karena lieur ningali santri resep Korea, lamun maneh ceter kagigeloan keneh kanu lagu Quran teh moal mungkin asup, ya susah. Kalaupun hafal di sini gak masuk ke sini. Karena tadi teh walla mustakbiron, berpaling we hatinya malaweung. Nah ngadengi Quran teh nikmat, ngadengi lagu nikmat, itu hatinya sudah sakit, ibaratnya diberi sirup pararaid. Yang sirup teh Quran, ya. Kulantaran letahna geus rusak, geus gering. Ini jadi ayat-ayat Quran, hadis memang sangat tegas terkait hal ini. Meski demikian, nah kemudian berikutnya ada pengecualian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, mengamalkan kesolihan, wa dzakarullaha katsira, berzikir kepada Allah banyak, wang tasoru, dan membela mim ba'di ma dzulimu, setelah dizolimi. Sababun nuzulnya Hasan bin Sabit nya tukang nyanyi kan, Anna Madinatul Ilm wa Aliyun Babu, banyak lagunya. Hasan bin Sabit, Abdullah bin Rawahah, Ka'ab bin Malik datang kepada Rasulullah nangis. Ini ayat terakhir, sebelumnya belum turun. Caririk. Kata mereka, qad alimallahu hina anzala hadzal ayah anna syu'ara. Allah tahu ketika menurunkan ayat ini teh cenah ka aing bahasa urang mah. Wah, ka aing cenah teh nembak ka urang cenah gitu. Maka kemudian Nabi membacakan ayat ini, illalladzina amanu wa amilus sholihat. Nabi berhenti, antum. Wa dzakarullaha katsira, antum. Wa amtasaru min ba'di ma dzulimu, antum. Sariri deui we gitu. Jadi boleh ya, ada pengecualian. Saya enggak sependapat dengan kelompok salafi ekstrim ya. Wah, musik teh teu meunang sama sekali. Kajian aya musik teu meunang dimusikan. Tatalu wungkul teu ngeunaheun atuh. Ben kepret ya, teu ngeunaheun atuh. Abdi budak ngoranya resepna resep nu nya nu ngeunaheun gitu. Boleh cenah zaman Nabi nggak ada gitar, nggak ada piano, yang ada rebana unggul. Jadi tatalu udah tengenang kan uceulina ge. Ya.
Nah ini ayat mengecualikan kalau artis itu beriman, beramal soleh, tetap berzikir dan menjadikan lagunya pembelaan untuk Islam sesudah Islam dizolimi, pembelaan untuk umat Islam sesudah umat Islam dizolimi. Ya, saya apresiasi nyian lagu Aisyah, pan terkesannya Islam deh, ya kasar gitu, anti cinta, anti keindahan, halus seniman teh nyian lagu Aisyah, keur ngepret Syiah oge teh, ya mun aya orang Syiah nyanyi Aisyah eureun sia-siana. Soalnya dina itidalna kan dina kunutna dibaca laknat buat Aisyah dan Abu Bakar. Ya. Jadi apresiasi ya. Kemudian banyaklahnya lagu Roma Irama, ya, lagu sekarang lah banyak, alhamdulillah. Lagu Wali Ben. Nah ini mereka termasuk pengecualian. Wang tasoru min ba'di ma zulimu. Termasuk kita pun boleh. Bisa cenah haram pisan lagu teh. Itu ketua pemudi nu di Cilacap kamari nikahna. Jahjet. Ini sararepik kieu cite hajat teh, hajat rongkah. Di Gedung Badag. Ini sararepik pansar ada haram musik teh. Aduh aing mah teu anggeus cite mengadeng. Menang cite ngan anu aya zikirna umum atuh Ustaz mangga kayak orang pilihan heula. Saya lupa kayak kapian mah karirin di Ciwidey. Kade cete musikna mana laguna mana wae. Ya Ustaz nu karinya awas cete mun lagu dangdutan cete gitu. Ya. Sok nu karimat teh naon dis ieu mangga Ustaz cenah da tukang sona ke daen mah canggihnya make HP. Dikasihkan filenya ke tukang sona. Tak di Ciwidey mah ngeunaheun ai kamari ka Cilacap gararing nah cete pancen sarua ada haram aduh cete nya bener haram tapi ada pengecualian ya. Kalau musik juga sabian wali ya, lagu-lagu yang memang religi lah istilahnya silakan ya. Terlebih Nabi sendiri kan di hadis ketika Nabi datang ke walimah lalu tiisen nggak ada musik, kata Nabi mana cenah musiknya pakai dong. Ya, berarti Nabi mengizinkan, tapi tentu hadis itu bukan berarti umum semua musik. Disatukan dengan hadis-hadis yang ini. Ada musik lagu yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Ini menjadi pembatas nih surat Asy-Syu'ara ini, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Wa saya'lamul ladzina dzalamu, dan akan tahu orang-orang yang zalim ayyamun qalabin, ke tempat mana yan qalibun mereka akan kembali ya. Maksudnya orang-orang zalim yang menghina Islam, yang mendiskreditkan Islam, nanti juga mereka akan merasakan. Dan sahabat di sini disebutkan ya, Iyas bin Abi Tamimah, Hasan Al-Basri, ulama salaf, kalau ada orang jenazah Kristen digotong kemudian mengaliwat di jalan sok dibacain wa saya'lamul ladzina dzalamu ayyamun qalabi yang qalibun tasya ya jalma nu kafir nu dolim karasa ka mana baligna cenah gitu sampai dibaca ayat ini. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.